teman-teman, perkenalkan nama saya Suhermita Sihombing. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita membahas mengenai pemakaian huruf, terkhususnya adalah huruf miring dan juga huruf tebal. Pasti kita mahasiswa masih banyak yang belum mengetahui apa itu fungsi dari huruf miring dan juga huruf tebal dan kapan penggunaannya. Mari kita bahas pada video kali ini. Nah, pemakaian huruf pertama yang akan kita bahas adalah pemakaian huruf miring. Nah, pada bahasa Indonesia ada tata cara atau penggunaan huruf miring. Yang pertama adalah huruf miring biasa digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, ataupun nama surat kabar yang dikutip di dalam sebuah tulisan. Termasuk juga adalah pada daftar pustaka. Contohnya, untuk menulis judul buku adalah seperti pada kalimat ini, yaitu saya baru saja membaca novel Laut Bercerita karya Laila Salika Chudori, ataupun saya baru saja menghafal bacaan terampil menyunting teks bahasa Indonesia karya Ahmad Yudi. Kalau dalam daftar pustaka kita bisa lihat pada setiap buku pasti di halaman terakhir itu ada daftar pustakanya. Seperti pada buku terampil menyunting bahasa Indonesia ini, kita bisa lihat bahwa di sini ada daftar pustakanya. Nah, penggunaan huruf miring pada sebuah daftar pustaka bisa kita lihat pada contoh di ini di samping saya, bahwa kita bisa lihat bahwa penulisan judul buku ataupun nama jurnal di daftar pustaka itu ditulis secara huruf miring. Kita masuk kepada penggunaan huruf miring yang kedua, yaitu huruf miring biasanya digunakan untuk menegaskan ataupun mengkhususkan huruf, bagian kata, dan juga kelompok kata di dalam suatu kalimat. Nah, contoh yang pertama adalah penggunaan huruf di dalam kata dibalik. Nah, mengapa kata dibalik ini menggunakan huruf miring? Karena untuk mengkhususkan ataupun menegaskan bahwa kata dibalik ini tidak menggunakan spasi. Nah, contoh yang kedua adalah pada kalimat seperti ini. Saya hanya membaca buku terampil menyunting. Nah, mengapa kata hanya ini menggunakan huruf miring? Karena ini untuk menegaskan bahwa yang saya baca hanyalah buku terampil menyunting. Baiklah, kita masuk kepada penggunaan huruf miring yang ketiga, yaitu huruf miring biasa digunakan untuk menulis ataupun untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa asing maupun bahasa daerah. Nah, contoh yang pertama adalah dalam penggunaan bahasa daerah, yaitu seperti pada kalimat kamu adalah wanita yang ayu sekali. Kata ayu di sini adalah bahasa Jawa yang artinya adalah cantik, bermakna kamu adalah wanita yang cantik sekali. Nah, contoh yang kedua adalah penggunaan kata ilmiah, seperti pada kata ilmiah mawar yang yaitu rose, ataupun pada kata ilmiah tulip yaitu tulipa. Nah, pada kata ilmiah tulipa ataupun rose itu ditulis menggunakan huruf miring. Nah, ada juga pada seperti kata renjana yaitu kata Sangsekerta. Nah, kata renjana di sini bermakna adalah memiliki keinginan yang kuat seperti perasaan cinta ataupun rindu. Nah, seperti contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi, itu kata seperti kata ayu ataupun kata ilmiah tulipa, rose, dan juga kata renjana itu ditulis menggunakan huruf miring karena itu adalah sebuah ungkapan ataupun kata menggunakan bahasa asing dan juga bahasa daerah. Nah, namun ada catatan ataupun ada pengecualian terhadap bahasa asing ataupun bahasa daerah, seperti nama lembaga, nama diri, ataupun nama orang seperti Thomas Alva Edison, Chan Wo. Nah, itu adalah nama orang atau nama diri yang tidak perlu menggunakan huruf miring. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan mengenai penulisan huruf yang kedua, yaitu huruf tebal. Nah, penulisan huruf tebal di dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa. Yang pertama yaitu huruf tebal biasa digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang telah ditulis miring. Nah, contohnya itu adalah penulisan huruf R pada kata terlanjur, yang mengartikan bahwa seharusnya huruf R di kata terlanjur itu harusnya dihilangkan agar menjadi kata baku, yaitu telanjur. Seperti juga pada penulisan huruf H pada kata dihimbau, yang seharusnya dihilangkan agar menjadi kata baku, yaitu imbau. Setelah kita masuk kepada penulisan huruf tebal yang kedua. Nah, huruf tebal biasa digunakan untuk menegaskan bagian karangan suatu buku, seperti judul buku, bab, dan subbab buku tersebut. Nah, saya ada beberapa buku, seperti buku menulis, menyimak, dan buku keterampilan menyunting. Nah, kita bisa lihat contohnya dari buku tersebut, buku-buku ini, seperti buku menulis karya Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan ini. Nah, kita bisa lihat bahwa dari halaman pertama buku ini sudah kita lihat bahwa judulnya ditulis dengan huruf yang bercetak tebal. Kemudian pada daftar isi juga kita bisa lihat bahwa di daftar isi ini kita bisa lihat bahwa bab dan subbabnya ditulis dengan huruf yang bercetak tebal juga. Atau kita juga bisa lihat di setiap bab di dalam buku ini, yaitu seperti pada bab 1 pendahuluan ini, kita bisa lihat bahwa subbabnya juga ditulis dengan huruf yang bercetak tebal.
Seperti pada keterampilan bahasa, komponen-komponennya kita bisa lihat bahwa subbabnya ini ditulis dengan bercetak tebal. Kemudian subbab berikutnya juga ditulis dengan huruf yang bercetak tebal, yang subbab B ini. Seperti itu. Sama juga pada buku menyimak karya Profesor Dr. Henry Guntur Tarigan, kita bisa lihat pada judul buku, yaitu di halaman pertama ini ditulis dengan huruf yang bercetak tebal. Sama juga seperti yang tadi, kita bisa lihat di daftar isi seperti ini, dan juga pada bab di setiap halaman buku tersebut seperti ini, yaitu pada bab 1 kita bisa lihat bahwa subbabnya ini ditulis dengan huruf yang bercetak tebal. Itu saja pembahasan mengenai penggunaan huruf, yaitu huruf tebal dan juga huruf miring. Sebelum kita berpisah, saya ingin merekomendasikan satu aplikasi yang sangat membantu mahasiswa dalam pengerjaan makalah, artikel, ataupun skripsi yang masih membutuhkan EYD ataupun KBBI, yaitu aplikasi yang dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Aplikasi tersebut adalah aplikasi Halo Bahasa. Nah, di dalam aplikasi tersebut sudah ada berbagai fitur kebahasaan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, UKBI, seperti itu. Dan banyak lagi fitur kebahasaan lainnya yang bisa kita unggah ataupun bisa kita lihat secara gratis. Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat ataupun menguntungkan kita sebagai mahasiswa yang masih perlu menyunting makalah skripsi seperti penggunaan tanda baca ataupun penggunaan huruf seperti itu. Berikut adalah cara mengunggah aplikasi Halo Bahasa yang telah dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Kamu tinggal membuka Play Store, kemudian mengetik Halo Bahasa. Nanti akan muncul lambang tangan berwarna biru. Nah, setelah itu kamu harus menginstal dahulu Halo Bahasa tersebut. Nanti akan masuk ke laman aplikasi Halo Bahasa. Di sini kita bisa lihat berbagai produk kebahasaan yang ditawarkan oleh aplikasi Halo Bahasa. Ada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang bisa kita gunakan, kemudian ada UKBI, uji kemahiran berbahasa. Di sini kita bisa menguji kemahiran kita berbahasa. Setelah itu kita dapat mendapatkan sertifikat dari Halo Bahasa tersebut. Lalu ada juga ejaan yang disempurnakan. Nah, ini dia ejaan yang disempurnakan. Yaitu di sini kita bisa melihat penggunaan huruf, kemudian tanda baca, penulisan kata, penggunaan huruf serapan, seperti itu. Sangat banyak, bukan? Ini semua didapatkan secara gratis dalam aplikasi ini. Jangan lupa ya untuk mengunggah aplikasi Halo Bahasa dan juga menggunakan fitur-fitur kebahasaan di Halo Bahasa tersebut. Sekian video penggunaan huruf dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.